Selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata pelajaran IPA. Sehat selalu, tetap semangat. Tetap di rumah, jangan berkumpul. Jaga kesehatan masing-masing. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Diharapkan dengan mempelajari unsur, senyawa, dan campuran, para siswa mampu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan. Campuran ini adalah diharapkan peserta didik mampu mencirikan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, dan mampu menyebutkan contoh unsur, senyawa, dan campuran. Kita lihat di sini ada gambar tisu. Kalau perhatikan, tisu ini kan terlihat dalam bentuk gulungan berwarna putih, dapat diraba juga. Nah, coba bayangkan apabila tisu ini kita gunting terus. Bisa tidak digunting terus sampai sekecil-kecilnya, bahkan sampai tidak terlihat. Tisu ini kita gunting-gunting sampai menjadi kecil. Berarti tisu ini sudah menjadi partikel. Jadi menjadi partikel-partikel yang membentuk gulungan tisu tadi. Nah, dalam hal ini kita sudah berbicara masalah unsurnya, unsur pembentuk tisu tadi, kemudian senyawa. Kita perhatikan gambar di sini, ada atom oksigen, ada molekul unsur, dan molekul senyawa. Apa bedanya? Kita lihat, atom adalah zarah yang terkecil, tetapi kalau atom oksigen ini bergabung menjadi O2, inilah yang disebut oksigen. Apabila oksigen bertemu dengan molekul hidrogen, maka akan terbentuk senyawa H2O. Apa itu H2O? H2O adalah air yang biasa kita minum, kita buat mandi, buat cuci tangan, cuci piring, cuci baju. Jadi dengan dua jenis unsur saja, yaitu ada oksigen dan hidrogen, apabila membentuk senyawa menjadi air, manfaatnya begitu besar sekali. Dimana kita tahu makhluk hidup itu sebagian besar pembentuk tubuhnya adalah unsur air. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Kita lihat materi. Materi itu terdiri dari dua macam, yaitu bisa berbentuk zat tunggal, bisa berbentuk campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Campuran terdiri dari dua jenis juga, yaitu ada campuran yang homogen itu tercampur dengan sempurna, dan ada yang heterogen. Jadi unsur-unsur pembentuknya masih terlihat. Contoh dari yang campuran homogen adalah larutan gula, larutan garam, atau sirup. Yang heterogen kita lihat, misalnya kalau
minyak goreng kita masukkan ke dalam air. Nah, yang heterogen itu bisa berbentuk koloid, ya berbentuk cair agak kental gitu. Bisa juga berbentuk suspensi. Kita akan bahas perbedaan koloid dan suspensi pada kesempatan lain. Nah, kita lihat sekarang unsur. Definisi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, unsur-unsur ini contohnya ada kalsium, natrium, ferrum atau besi, ada magnesium, ada seng, tembaga, dan lain-lain. Banyak sekali di alam ini. Nah, unsur terdiri dari dua macam. Ada unsur logam dan non-logam. Contoh dari unsur logam adalah ada aluminium misalnya dengan simbol A besar L kecil. Bentuk fisiknya adalah padat, berwarna putih keperakan. Kemudian emas, dia dengan simbol A besar U kecil, berbentuk padat, berwarna kuning. Kemudian kalsium, lambang unsurnya adalah Ca, bentuknya padat, putih keperakan. Kemudian di sini ada natrium, itu dengan simbol Na, berbentuk padat, warnanya putih keperakan. Kita lihat yang non logam, contohnya belerang, simbolnya adalah S, dia berbentuk padat, warnanya kuning. Kalau kita cium baunya bau khas belerang. Kemudian ada juga fosfor, simbolnya P, warnanya padat, putih dan merah. Kemudian ada hidrogen, bentuknya gas, tidak berwarna. Kemudian karbon, berbentuk padat, berwarna hitam. Oksigen, berbentuk gas, tidak berwarna. Kemudian ada iodin atau iodium, lambangnya adalah huruf I besar, dia padat, berwarna kehitaman. Kita lihat sekarang kesimpulannya, perbedaan unsur logam dan non-logam. Unsur logam berwujud padat kecuali air raksa. Kalian tahu termometer, mau termometer badan suhu atau termometer udara cuaca, itu ada di dalamnya itu ada cairan yang dia akan memuai karena panas sehingga menunjukkan angka tertentu. Itulah air raksa. Yang non logam dapat berwujud padat, cair, dan gas. Jadi ada yang padat, ada yang cair, dan gas. Logam bersifat kuat dan dapat ditempa. Misalnya besi. Besi itu bisa dipanaskan dengan ribuan derajat. Dia hancur, tetapi ketika dingin dia kembali menjadi padat kembali. Bisa ditempa menjadi golok, keris, atau apapun. Sementara non-logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur logam dapat menghantarkan listrik dan panas. Oleh karena itu, kabel listrik itu terdiri dari unsur logam. Dia menghantar listrik dan panas. Apabila kita membakar sampah, kemudian kita untuk mengaduknya itu pakai besi, tangan kita akan berasa panas. Biasanya supaya aman, biasa kita pakai benda-benda yang tidak berbentuk logam, misalnya kainan. Unsur non logam dia tidak dapat menghantarkan menghantarkan listrik dan panas, atau disebut isolator, kecuali grafit. Grafit dia bersifat bisa menghantar listrik dan panas. Manfaat dari unsur kimia di alam. Contoh oksigen. Kita kenal setiap saat kita menghirup oksigen, kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Oksigen ini terdapat di permukaan di alam dalam keadaan bebas dan ozon. Fungsinya untuk sebagai pembakaran. Valensinya atau tangannya ada dua, terikat dalam kerak bumi. Sumbernya berfungsi untuk bernafas. Antara atom dapat saling berikatan di dalam tubuh makhluk hidup, dan tidak berwarna diperoleh dengan destilasi bertingkat melalui reaksi
untuk reaksi oksidasi. Pembakaran dapat bereaksi dengan hampir semua unsur. Di sini besi, kemudian fosfor, gitu. Ada klor, garam dalam bentuk NaCl, bukan unsur pembentuknya Na. Kita masuk ke senyawa, adalah yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi ya. Senyawa terdiri dari beberapa unsur pembentuknya melalui proses tertentu dan dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya. Contoh di sini, senyawa air. Air merupakan senyawa dari H2 dan O, ditulis H2O, bentuknya cair, tetapi melalui proses kimia dengan dipanaskan, fisika dengan dipanaskan, dia akan menguap, dia akan menjadi gas, baik gas oksigen maupun gas hidrogen. Ini beracun. CO2 atau karbon dioksida, NaCl seperti kristal. Contoh senyawa di sini ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dikatakan senyawa organik karena mayoritas unsur kimia pembentuknya adalah karbon. Jadi rangka utamanya adalah karbon, bergabung dengan unsur hidrogen dan unsur oksigen. Dikatakan senyawa anorganik yang biasanya dalam bentuk komponen-komponen selain karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat penyusun. Kita lihat campuran dari garam dan air menjadi air garam. Garam ini akan melarut secara sempurna, dikatakan homogen. Demikian juga sirup. Tetapi sifat penyusunnya masih terlihat. Untuk sirup, sifat penyusunnya, sirupnya masih terlihat. Campuran heterogen, komposisi bagian campurnya tidak sama karena tidak bisa bercampur secara sempurna. Misalnya minyak, apabila dicampurkan dengan air, minyak itu akan terpisah. Minyak biasanya ada di atas karena berat jenisnya lebih rendah dibanding. Jadi disimpulkan perbedaan unsur senyawa dan campuran berdasarkan penyusunnya. Unsur disusun oleh zat murni atau zat tunggal. Senyawa disusun oleh unsur-unsur. Campuran disusun oleh beberapa zat. Unsur tidak dapat dipisahkan secara kimia biasa. Senyawa dapat dipisahkan secara kimia. Campuran bisa dipisahkan secara fisika. Maksudnya apa? Misalnya tadi minyak di dalam air dengan mudah bisa dipisahkan dengan penyaringan, misalnya itu dengan cara fisik. Kemudian sifat unsur lebih sederhana dari senyawa. Senyawa sifatnya berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Jadi kalau sudah dalam bentuk senyawa, dia sifatnya berbeda. Tadi kalau unsurnya oksigen, hidrogen, tetapi ketika dia menjadi senyawa H2O, dia sifatnya sudah berbeda, berubah. Campuran, sifat zat penyusun masih tampak ada. Melihat proses kejadiannya, unsur tersedia di alam. Senyawa terbentuk dari perubahan kimia. Campuran terbentuk dari perubahan fisika. Jadi kalau campuran itu bersifat fisika, senyawa bersifat kimia. Demikian pada kesempatan ini, sampai ketemu kembali pada kesempatan atau pada bahasan